Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi kita belajar hari ini dengan Bu Intan. Kali ini kita masuk pembelajaran 2 di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, anak-anak sudah disiapkan bukunya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 7. Oke, halaman 7 sudah dibuka. Oke, perhatikan bukunya, simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Coba kamu perhatikan, apalagi manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Betul ya, sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama, ya. Karena makanan nasi termasuk makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Oke. Bijak menggunakan, merawat, memperindah. Oke. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Oke, diskusikan dengan kelompokmu. Sekarang kamu diskusikan dengan orang rumahmu. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Apa yang dilakukan adiknya Beni? Sering tidak menghabiskan nasi ya, sering tidak menghabiskan makanannya. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil secukupnya, berbeda dengan adiknya. Oke, kita lanjut ke halaman 8. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Mana yang menurutmu, Beni atau adiknya? Beni ya, karena Beni selalu menghabiskan makanan. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira kalau kita membuang makanan seperti adik Beni, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah petani yang sudah menanam ya, sia-sia. Dia menjaga, merawat selama itu karena proses pertumbuhan padi ya sebelum dijadikan beras itu sangat lama ya. Nah, dia itu menyia-nyiakan perjuangan dari seorang petani merawat padi ya. Jadi yang dirugikan juga petani. Oke. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Sudah ya, karena salah satu hak kita di rumah yaitu mendapat perhatian yang layak dari orang tua, yaitu mendapat hak makan, hak minum di rumah. Nah, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum ya. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai seorang anak itu, kita sudah diberi hak makan di rumah. Nah, kewajibannya kita harus menghabiskannya. Tidak boleh membuang sia-sia makanannya. Oke, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya. Karena Beni menghabiskan makanan
Dia tidak pernah membuang sisa-sisa makan atau dia tidak pernah menyia-nyiakan makanan yang dia makan karena dia mengambil makanan dengan secukupnya. Maka dari itu, kalau kita mau makan, kita ambil sesuai dengan porsi kita. Jangan ambil banyak kalau kamu makannya sedikit. Kenapa? Bisa menjadi mubazir, akhirnya makanannya terbuang. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Oke, dengan kita tidak membuang makanan artinya kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban ya, dan kita sudah melaksanakan sikap kita, yaitu sikap yang baik, bijak dalam memanfaatkan tanaman. Oke, bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Oke, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Nah, sekarang siapa yang masih suka membuang-buang nasi? Yang masih suka kalau makan tidak dihabiskan? Nah, mulai sekarang kalau masih ada yang seperti itu, kalian harus menjadi anak yang bijak ya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, jadinya kalau yang suka buang-buang nasi sudah tidak boleh ya. Jadi kalian harus makan sesuai porsi kalian. Oke. Bagaimana dengan kamu? Nah, Bintan juga tanya bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Coba kamu pikir atau yang kamu rasakan kamu sudah memanfaatkan makanan dengan baik, artinya kamu tidak pernah membuang-buang makanan atau selalu menghabiskan makanan yang kamu ambil. Kalau sudah, berarti kamu sudah berbuat bijak dalam memanfaatkan makanan. Oke, kita perhatikan gambar, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, ini sawah dibajak. Dibajak itu artinya sawahnya dibajak tanahnya untuk menanam padi. Ya, hari pertama. Kemudian hari 21 sampai 30 padi ditanam. Oke, hari ke-100 padi mulai tumbuh atau mulai berbiji. Hari ke-120 padi dipanen. Hari 122 padi diambil dari sawah. Hari 130 padi dijemur dan digiling. Hari ke-132 biji padi siap jadi beras. Jadi kurang lebih 130 hari padi itu ditanam. Ya, cukup lama ya, 130 hari kurang lebih 4 bulan. Oke, 4 bulan setengah kurang lebih. Nah, selama itu padi diproses, sudah banyak sekali tenaga yang dikeluarkan, sumber daya alamnya juga. Nah, kalau kamu menyia-nyiakannya, itu sangat disayangkan sekali. Makanya kita harus memanfaatkan dengan baik, dengan sikap bijak. Oke, kita lanjut ke halaman 9. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A itu ada orang sedang menebang pohon ya. Gambar B menanam pohon. Gambar C apa itu? Memetik daun ya. Oke, berdasarkan gambar di atas diskusikan. Gambar A, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Coba lihat gambar A. Orang sedang menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Gambar C, menyabut daun ya. Oke, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, sekarang kamu perhatikan, coba kamu pikirkan kira-kira di gambar A, B, dan C itu sudah melakukan tindakan baik atau belum? Kalau belum, mengapa? Oke, kemudian dampaknya bagi lingkungan apa? Dan juga dampak bagi orang lain apa? Nah, apakah perbuatan dalam gambar A, B, dan C itu melanggar hak orang lain? Kira-kira bagaimana berdasarkan gambar? Kalau melanggar, mengapa? Kamu tulis di sini. Oke.
Kamu diskusikan, kemudian kamu tulis di sini, diskusikan dengan orang tuamu. Oke, kita lanjut halaman 10. Masih ada pertanyaan di tabel. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, berdasarkan gambar ABC itu kira-kira sudah melaksanakan atau belum? Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan? Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Oke. Jadi bijak yang dimaksud itu kita bisa memanfaatkan tumbuhan, berarti kita bisa menghematnya, tidak membuang-buangnya. Tidak mengambil juga secara berlebih dan tidak merusak. Ya, kita tidak boleh merusak tanaman atau tumbuhan. Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik. Oke. Ketika kalian tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, artinya kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Oke, sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Oke, pernyataannya, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Nah, kamu tulis sikap apa yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Misalnya, sikap merawat tanaman, ya, menyirami tanaman setiap hari. Itu sudah berlaku bijak terhadap tumbuhan, artinya kita menyayangi tumbuhan. Oke, dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Dampaknya, kalau kita sudah melakukan sikap bijak terhadap tumbuhan, dampaknya yaitu lingkungan menjadi nyaman, menjadi asri. Ya, kalau tumbuhannya bagus, tumbuhannya menjadi segar, tidak layu, berarti bisa membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Nah, contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Apa contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan? Yaitu kita suka merusak tanaman. Kita tidak pernah menyiram tanaman. Itu juga termasuk sikap belum bijak terhadap tanaman. Kita menyakiti tanaman. Ya, karena tanaman itu termasuk makhluk hidup, dia butuh makan, dia juga butuh minum. Sama seperti kita. Oke. Dampak dari sikapmu yang belum bijak terhadap lingkungan. Apa dampaknya kalau kita tidak bijak terhadap lingkungan? Kalau kita contohnya tidak bijak terhadap tumbuhan aja, tumbuhan itu menjadi layu, ya. Kalau kita tidak perhatikan tumbuhan, kita tidak bijak, tumbuhan itu menjadi layu, menjadi tidak segar, sehingga dampaknya merusak lingkungan. Ya, tidak ada penghijauan, menjadi kering, ya. Jadi lingkungan menjadi kering dan gersang. Nah, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Yaitu dengan merawatnya. Ya. Oke. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Nah, itu seperti yang tadi dicontohkan dalam bacaan Beni dan adiknya. Ya, mengambil makanan secukupnya itu termasuk hal bijak yang kita lakukan untuk menghemat makanan, karena kita wajib untuk menghemat makanan. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kalau kamu makan makanan itu harus dihabiskan. Ya, jangan belum habis kamu buang, tidak habis kamu buang, itu sia-sia. Kamu termasuk tidak melakukan sikap yang bijak kalau seperti itu, ya, sering membuang-buang makanan. Nggak boleh, ya. Nah, yang Bu Intan jelaskan tadi di tabel kalian catat ya. Atau kalau kalian punya pemikiran beda yang lebih baik, boleh juga ditulis. Oke, kita lanjut ke halaman 11 anak-anak. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. PBB itu apa? Persatuan Bangsa-Bangsa, ya. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran.
Oke, bilangan taksiran kita sudah pernah belajar ya, taksiran atau kira-kira. Sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Nah, ingat bilangan desimal itu apa? Bilangan yang ada tanda komanya ya. Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Oke. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Gimana cara membulatkan bilangan desimal? Dengan memperhatikan angka di belakang koma. Ini bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan angka di belakang koma. Ya. Buatlah contoh soalnya. Nah, contoh soalnya misalnya 1,3. Nah, ini termasuk bilangan desimal. Jika kita bulatkan bilangan desimal menjadi berapa? Kamu perhatikan angka di belakang koma itu 3. Kita sudah pernah belajar pembulatan. Kalau angkanya di atas 5, bulatkan ke atas. Kalau angkanya di bawah 5, bulatkan ke bawah. Oke, 1,3 angka di belakang koma itu 3. 3 itu di bawah 5. Artinya bulatkan ke bawah, berarti pembulatannya menjadi 1. Paham? Oke, Bu Intan kasih contoh lagi. 2,6. Oke, jika dibulatkan menjadi berapa? Belakang koma 6. 6 itu di atas 5. Berarti bulatkan ke atas. Bagaimana bulatkan ke atas? Angka yang di depan koma ditambah 1. Angka di depan koma atau angka depan 2 ditambah 1 menjadi 3. Berarti pembulatannya ke atas menjadi 3. Paham anak-anak sampai di sini? Oke, kita lanjut halaman 12. Bulatkan nilai 5,3. Oke, ini ada garis bilangan dimulai dari 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0. Lebih dekat kemanakah bilang 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Nah, ini kalau kita mau membulatkan atau melakukan pembulatan melalui garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Bagaimana cara pembulatannya? Sama seperti Bu Intan bilang, lihat angka belakang komanya. Oke. Tapi kalau kalian memakai garis bilangan, lihat. Ini yang ditanya bilangan 5,3. Oke, Bu Intan tandai 5,3. Pakai warna merah 5,3. Oke, lebih dekat kemana 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Sekarang kamu hitung. Kalau ke 5,0 itu dia berapa bilangan? 3 bilangan ya. Kita lihat. 3 bilangan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kalau ke 6,0 berapa? Pakai warna biru Bu Intan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalau menjadi 6,0. Kalau menjadi 5,0 hanya 3, mundur 3 langkah. Kalau jadi 6,0 maju 7 langkah. Berarti lebih dekat mana? Lebih dekat 5,0. Oke, paham sampai di sini? Kalau kamu pembulatannya memakai garis bilangan, dihitung aja langkahnya. Lebih dekat yang mana? Oke. Lagi contohnya, letakkan 5,23 ke garis bilangan. 5,23 Bu Intan tandai warna merah. 5,23.
Lebih dekat manakah bilangan 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan, perhatikan. Coba. Ke berapa? 5,20. Betul ya, karena ke 5,20 hanya 3 langkah, sedangkan ke 5,30 itu 7 langkah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana melakukan pembulatan desimal? Melakukan pembulatan desimal yaitu perhatikan angka di belakang koma. Oke, perhatikan angka di belakang koma. Nah, bagaimana melakukan pembulatan ke per 100? Terdekat sama per 100. Perhatikan angka belakangnya. Oke, kita lanjut halaman 13. Sudah halaman 13. Oke. Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke per 100 terdekat. Jelaskan alasanmu. 2,456. 456. Oke, bagaimana bulatkan ke per 100? Oke, Buntan pakai warna merah. Perhatikan belakang koma. Belakang koma 1. Oke, ini per 10. Belakang koma, angka kedua di belakang koma itu per 100. Angka ketiga di belakang koma itu per 1000. Paham? Pahami dulu. Angka pertama di belakang koma itu per 10. Ya, 4. Di belakang koma angka pertama itu 4, itu per 10. Angka kedua di belakang koma yaitu 5, itu per 100. Angka ketiga di belakang koma yaitu 6, itu per 1000. Paham? Nah, sekarang yang diminta bulatkan ke per 100 terdekat. Per 100, perhatikan. Per 100 itu di angka yang kedua di belakang koma, 5. Oke, berarti 5. Kita perhatikan angka yang kedua karena per 100. 5. 5 ke atas dibulatkan ke atas. 5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Oke, berarti per 100 angka kedua 5. Kita bulatkan ke atas berarti tambah 1 ya. Angka keduanya 5. Berarti 5 tambah 1 yaitu 6. Berarti pembulatan 2,46. Paham sampai di sini anak-anak? Karena yang diminta per 100, jadi kita perhatikan angka yang kedua di belakang koma. Kalau yang diminta per 1000, kita perhatikan angka yang ketiga di belakang koma. Kalau per 10, kita perhatikan angka yang pertama di belakang koma. Oke. Ya. Dan angka-angka itu kalau di atas 5 naik ke atas, kalau di bawah 5 bulatkan ke bawah ya. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, betul ya yang tadi Bu Intan bilang. Nah, jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5 atau di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah. Oke, nah ini seperti ini. Garis bilangan 5 ke atas dibulatkan ke atas, 6, 7, 8, 9, 10 bulat ke atas. 5 ke bawah 4, 3, 2, 1 bulatkan ke bawah ya. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama tanaman jambu, tinggi dalam sentimeter 136. Nah, kalau dalam sentimeter itu 136, kalau dalam meter jadi berapa? Udah pernah belajar ini di kelas 3 nih. Sentimeter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sudah belajar ya? Nah, kalau dari sentimeter menjadi meter yaitu dibagi 100.
136 dibagi 100 menjadi 1,36 ya. Oke, 1,36 pembulatan ke per 10 terdekat. Nah, per 10 berarti satu angka di belakang koma, yaitu 3. Nah, berarti pembulatannya menjadi 1, menjadi 1 meter. Oke, paham? Sampai di sini paham, Nak? Coba perhatikan. Oke, kalau paham, coba sekarang kamu hitung yang mangga, cocor bebek, mawar, dan melati. Tulis di sini. Paham? Kalau belum paham, kalian boleh tanya Bu Intan. Ya, kalau yang sudah paham dikerjakan. Oke, sekarang temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu. Lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Oke, sekarang kamu tulis soal desimal di sini, atau Bu Intan aja yang tulis, nanti kamu jawabannya. Oke, Bu Intan tulis soalnya 2,45, kamu cari pembulatannya. Ya, kamu hitung, kemudian 1,24, kemudian 3,56. Nah, kamu hitung, kamu tulis pembulatannya ya, Nak. Ini soalnya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 14. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan. Oke, ini kesimpulannya. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Yaitu dengan melihat angka di belakang koma. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Lihat angka pertama di belakang koma kalau per 10. Nah, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Lihat angka kedua di belakang koma. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Yaitu dengan melihat angka yang di belakang koma. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Manfaatnya kita jadi tahu perkiraan, ya. Kira-kira nih tinggi pohon jambu berapa ya, gitu. Jadi kita tahu perkiraan suatu ukuran. Nah, bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah? Iya, jadinya kita yang tadinya bingung kira-kira tingginya berapa ya, gitu. Dengan dibulatkan kita jadi tahu. Oke, sekarang ayo kita berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kolase. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Nah, ini kolase dari tumbuhan, dari daun-daun. Ya, boleh dari daun-daun kering. Nah, kamu tempel-tempel robekan-robekan daun kering di gambar. Oke, seperti ini contohnya. Kita lanjut halaman 15. Nah, buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahannya daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat, gunting. Langkah-langkahnya seperti ini. Siapkan bahan, buat sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Nah, Bu Intan kasih tugas kolase, tugas praktek SBDP ini. Kolase kamu kumpulkan minggu depan. Oke, gambarnya bebas. Kamu mau bikin gambar apa? Oke, bahan-bahannya daun-daun ya, daun-daun kering, kemudian lem dan batang tumbuhan kalau ada. Kalau tidak ada batang, boleh daun-daun kering aja. Ya, kamu tempel dengan bagus, gambarnya bebas, gambar yang bagus. Oke, nah seperti ini tuh cara-caranya atur daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsamu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Oke, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Oke, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke, ini tugas praktek SBDP atau tugas produk SBDP, membuat kolase dari
tanaman, dari tumbuhan ya, yaitu daun tumbuhan kering. Kamu cari pasti banyak daun tumbuhan yang sudah kering ya. Nah, itu tempelannya. Oke. Nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yaitu kita bisa mengetahui manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita serta hak dan kewajibannya. Apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Nah, kira-kira kamu masih membuang makananmu tidak? Itu hanya diri kamu yang tahu ya, karena yang makan kamu sendiri ya. Nah, sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Oke, setelah disampaikan kamu diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang-buang makanan. Oke, anak-anak. Sekian pembelajaran kita, pembelajaran 2 hari ini. Semoga bermanfaat di kehidupan kalian, bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan kembali besok. Jangan lupa produk SBDP-nya. Bu Intan kasih waktu 1 minggu. Oke, Bu Intan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.